Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Adapun anggota kelompok kami, Alia Yasmin, Cantika Maharani Sregar, Cahya Widiani Boru Padang, Fiska Yolanda, Kesha Ayu Boru Tarigan, Sendiana Boru Ginting, dan Yolanda Tampu Bolon. Konsep dasar fungsi pengawasan. Fungsi manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksinya dinamakan dengan fungsi pengawasan atau pengendalian. Dalam terminologi bahasa Inggris, fungsi ini sering dinamakan dengan fungsi controlling, evaluating, appraising, dan correcting. Semua istilah ini memiliki arti yang hampir sama, yaitu mengontrol atau mengendalikan, mengevaluasi, menilai atau mengukur, dan mengoreksi. Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Pengertian pengawasan. Menurut Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang telah diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan bahwa pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tujuan dari fungsi pengawasan, Griffin menjelaskan bahwa terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Langkah-langkah dalam proses pengawasan, menetapkan standar. Standar ini adalah mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditentukan atau tidak. Pengukuran kegiatan. Agar pengukuran kegiatan dapat dilakukan secara tepat, perlu diperhatikan beberapa kali pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, setiap hari, setiap bulan, dan sebagainya. Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan? Siapa yang terlibat pengukuran? Adapun pelaksanaan pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan observasi atau inspeksi, laporan lisan dan tertulis, pengujian atau tes, mengambil sampel, metode otomatis. Membandingkan kegiatan dengan standar dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan deviasi. Penyimpangan dapat dicapai dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan. Melakukan tindakan koreksi. Tindakan koreksi mungkin berupa mengubah standar mula-mula, mengubah pengukuran kegiatan, mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. Fungsi pengawasan dalam praktik. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Terdapat 3 jenis fungsi pengawasan yang ada pada umumnya, dilakukan di manajemen di organisasi. Terutama terkait dengan faktor waktu dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu pengawasan awal, pengawasan proses, dan pengawasan akhir. Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen, berdasarkan fungsi operasional dari manajemen perusahaan. Pengawasan juga dapat dibagi menjadi pengawasan di bagian sumber daya manusia, pengawasan di bagian informasi dan keuangan, pengawasan di bagian operasi atau produksi, dan pengawasan di bagian pemasaran. Pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan terhadapnya. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian dari orang lain atau oleh bagian di luar bagian diawasi, biasanya bagian yang lebih tinggi. Mempertahankan fungsi pengawasan. Secara garis besar, Dessler mengemukakan bahwa terdapat 2 pendekatan dalam mempertahankan fungsi penawaran. Maintaining controlling function terdiri dari sistem pengawasan tradisional dan sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang
telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Sistem pengawasan tradisional. Sistem pengawasan tradisional adalah upaya atau sistem untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penentuan standar dan berbagai upaya untuk mencapai standar tersebut. Sistem pengawasan tradisional melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Terdapat 3 pendekatan dalam sistem pengawasan tradisional, yaitu pengawasan diagnostik, pengawasan berdasarkan batasan-batasan, pengawasan interaktif. Sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. Pengawasan sistem ini lebih menekankan dari sisi internal daripada eksternal. Melakukan introspeksi dari dalam hal ini lebih berpengaruh. Sistem ini dalam implementasinya agak sulit. Karyawan dituntut agar selalu bisa mengintrospeksi diri. Untuk melakukan hal ini menjadi budaya, perusahaan perlu melakukan pelatihan. Berbagai pendekatan bisa dilakukan dalam membangun sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen ini. Di antaranya dengan menerapkan suatu sistem keyakinan tertentu dalam budaya kerja perusahaan atau melalui berbagai upaya yang memaksa pegawai untuk membiasakan diri dengan tanggung jawab dan introspeksi diri. Di antaranya mungkin dengan memberikan kepercayaan dan kewenangan dalam berbagai jenis aktivitas yang diberikan kepada para pegawai. Dengan demikian, diharapkan para pegawai akan terbiasa untuk berinisiatif, inovatif, tanggung jawab, sekaligus juga melakukan koreksi terhadap diri sendiri atau introspeksi diri sekiranya ada berbagai penyimpangan yang mungkin dilakukannya. Sekian penjelasan kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.